Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal kiram, ikhwani wa akhwati a'azzakumullah ajma'in. Puji syukur pada Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumahnya yang mulia, yakni masjid, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni thalabul ilm. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau, yakni sunnah-sunnah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Para jamaah, ikhwani wa akhwati a'azzakumullah, dalam kehidupan kita sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sering kita kenal dengan doa sapu jagat. Yang mana doa ini tentunya keinginan seluruh manusia, yakni dengan ucapan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, Rabbana atina, duhai Tuhan kami, berilah kepada kami kebahagiaan dunia dan berilah kepada kami kebahagiaan di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah,
Tentunya bahagia di dunia itu membutuhkan usaha dan juga ilmu. Begitu juga ingin sukses di akhirat, kita juga butuh usaha yang didasari dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan, man arada dunya fa'alaiha bil ilm. Barang siapa yang ingin bahagia, sukses di dunia, wajib atasnya dia harus memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses, kepingin bahagia di akhirat, maka wajib atasnya juga ilmu. Wa man aradahuma fa'alaiha bil ilm. Barang siapa ingin sukses dua-duanya, maka fa'alaihima bil ilm. Dia juga harus punya ilmu dua-duanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebahagiaan dia di dunia kulambek sampean semuanya adalah kita diberi Allah sehat. Sehat sedaya Bapak Ibu nggih? Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah nggih. Para jamaah, materi untuk sore hari ini napa materi ini apa jenengan? Dalam jalan-jalan, macam-macam jalan ke surga. Okay. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kula tangget jenengan sedaya, kira-kira jenengan niku kepengin mlebu surga napa mboten? Nah, sing jawab mek loro, liyane poso koyoke. Nggih. Kita sampeyan niku pengin mlebu surga napa mboten? Alhamdulillah nggih. Para jamaah, semua orang kepingin masuk surga. Semua orang kepingin masuk surga. Dan Rasulullah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakal masuk surga. Jadi kata Rasulullah, umatku semuanya bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali wong sing gak gelem. Kira-kira ono apa wong gak gelem mlebu surga ya? Enten ta mboten? Nek ditakoni, ya, wong jahat ditakoni pin mlebu surga napa neraka? Maling nek takoni pin mlebu surga apa neraka? Kira-kira jawabane napa? Ya, orang gak sholat, ya, orang gak ngaji, nek ditakoni pun mlebu surga napa neraka, pasti kepingin mlebu surga. Makanya sahabat-sahabat heran ketika Rasulullah menyatakan gitu. Ya, sehingga sahabat-sahabat bertanya, man hiya ya bai Rasulullah, atau man huwa ya bai wahai Rasulullah. Siapa ya Rasulullah orang yang enggak mau masuk surga itu? Kok ono batin kan ngoten. Apakah ada orang yang enggak ingin masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani wa huwa ya'ba. Siapa yang taat kepadaku, dialah orang yang masuk surga. Dan siapa yang menyelisihi aku, tidak taat kepadaku, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Berarti masuk surga itu bukan sekedar keinginan dan ucapan, ya. Tapi masuk surga itu harus keinginan, ucapan dan juga perbuatan dengan cara mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Di dalam surat Al-Baqarah, okay. Al-Baqarah itu surat keberapa, Pak? Dalam surat kedua, ya. Saya minta ajak ngomong cek gak ngantuk ya. Okay. Ayat 25, okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri tahtihal anhar. Dan berilah kabar kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, bahwasanya kalau dia beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan surga, yang mana surga itu tajri min tahtihal anhar, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, ya. Sungai-sungai itu sungai-sungai, ya, macam-macam, ya. Di ayat yang terakhir juga disediakan buah-buahan, juga disediakan pasangan-pasangan yang masih suci, yang masih gadis. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman, syaratnya harus dengan amal soleh, karena ini gandengan sak paket, Bang, ya. Sama nek tuku iki kudu sak paket. Nek sampean kepengin mlebu surga kudu ana paketane. Beriman dan beramal soleh. Lah, para jamaah yang dirahmati Allah, beriman insyaallah kalau sampean sampun beriman nggih. Sampun beriman nggih. Karena iman itu tingkatan yang kedua. Yang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Nah, sekarang beramal solehnya ini yang penting. Ya. Lah, amalan-amalan beramal soleh, amalan-amalan untuk menuju surga itu banyak, ya. Jadi jalan menuju surga itu rutenya banyak, ya. Makanya sampeyan nek kepinang Masjid Syafi'i iki nggih iso dugi kono, iso dugi kono, iso dugi, ya. Nek istilah wong biyen niku banyak jalan menuju napa, Pak? Nggih, Roma nggih. Kalau sampean diganti banyak jalan menuju Mekah. Mereka biyen sing nguasai orang-orang Kristen, ya. Makanya pepatah itu banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Mekah. Banyak jalan menuju surga. Para jamaah, ikhwani wa akhwati a'azakumullah. Ya. Kenapa Allah kok memberi banyak jalan untuk menuju surga? Karena memang kadangkala manusia itu kemampuannya berbeda-beda, ya. Kelebihannya juga berbeda-beda, ya. Sehingga andai kata cuma satu jalan saja, maka kasihan orang-orang yang tidak memiliki jalur untuk menuju ke situ. Sehingga banyak jalan untuk menuju surga, dan ini penting gelombang sampean lakukan agar gelombang sampean benar-benar nanti masuk surga. Para jamaah, yang jelas ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 25 tadi itu menjelaskan bahwasanya untuk ke surga itu membutuhkan selain iman adalah amal soleh, dan amal soleh itu, orang kalau beramal soleh akan dapat gaji dari Allah yang namanya pahala, ya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah bagaimana kelompok sampean mencari pahala sebanyak-banyaknya, ya. Karena nanti di akhirat kelompok sampean akan diberi Allah catatan amal soleh kita, ya. Kemudian catatan itu akan ditimbang, amal soleh kita itu akan ditimbang, ya.
nek amal kula mbek sampean amal solehnya lebih berat, pahalanya lebih banyak, nah, itu tanda-tanda masuk surga. Nek dosane luwih akeh berarti tanda-tanda neraka. Ya. Makanya kula mbek sampean iki kepingin mlebu endi, sampean kudu ngoco awake dhewe. Ya. Dengan ngoco, introspeksi, akhirnya termotivasi. Kira-kira para jamaah antara pahala dan dosa, jenengan kira-kira niku nggak ada dosa apa mboten? Dalam? Nggak ada dosa apa mboten? Gadah nggih? Kira-kira kathah napa kedhik? Kathah nggih? Sepakat nggih? Nah, sing rada keras titik Pak Orek. Duduno kaya wong poso ae sampeyan iki. Ya. Terus kira-kira kelompok sampean iki pahala kelompok sampean pun kathah napa tasik gedhi? Kathah napa tasik gedhi pahalane? Tasik gedhi. Nggih. Umpamane kelompok sampean wis ngaku dosane akeh pahalane titik. Kira-kira umpamanya ditakdirno Gusti Allah mati hari ini, kira-kira nang ndi kula mbek sampean? Kira-kira teng pundi sampean pantese? Tuh. Piye to sampean? Jarine dosane akeh pahalane titik tapi surga. Nggih, umpamane guru iku nek nilainya elek iki mosok dikai apik katene nggih. Lah, niki untuk introspeksi kelompok sampean, untuk memotivasi agar kelompok sampean ini napa? Betul-betul hidup ini kita manfaatkan sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu untuk ibadah, Pak. Cuma kelompok sampean kan kualik ya. Kuali. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah termasuk amalan-amalan yang bisa menuju surga. Itu diantaranya yang pertama para jamaah, tolabul ilmi, menuntut ilmu agama. Yang pertama menuntut ilmu agama. Makanya sampai nek di-share pengajian biasanya nang nisore ditulisi hadis utawa terjemahannya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka dia akan diberi Allah kemudahan masuk surga. HR Muslim. Ngaten biasa Pak ya. Sampeyan enten pengumuman pengajian kan ngoten biasa. Para jamaah Abu Hurairah membawakan hadis ini yang dinukil oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju sini, menuju tempat majelis ilmu, maka Allah akan menjamin kemudahan orang tersebut mudah gampang masuk surga. Ini yang ngomong Rasulullah SAW, manusia terbaik di muka bumi. Jenengan percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Percaya napa mboten, Pak? Wah, ngoten. Jadi Rasulullah sudah memberi janji, memberitahukan kepada kita siapa saja yang melangkahkan kakinya dalam rangka untuk mencari ilmu agama, maka orang itu dijamin gampang masuk surga. Kalau mafhum mukhalafahnya difahami sebaliknya, wong sing gak gelem ngaji berarti
angel mlebu surga, Pak. Ya. Wong sing gak gelem ngaji, napa Pak? Angel mlebu surga. Ya. Makanya kalau mbak sampean ojo belenger ngaji. Ya. Ono wong ngomong ngeten, Pak. Nggih. Nek wong ngaji ku berarti wonge bodoh. Gak pinter. Enten wong ngomong ngoten. Nek awakmu kepengin pinter ojo ngaji. Ya. Makanya sampean delok wong sing gak ngaji. Nek sampean duduhno sesuatu, ngene gak oleh, mesti banggel. Mesti jawab. Wong sing banggel, wong sing jawab iku kan simbole wong pinter, Pak. Ya. Nek kula mbek sampean ngaji, tambah suwe tambah ero nek awak dhewe iku nggih, gak pinter. Semakin ngaji semakin ketok gak pinter. Tapi nek gak ngaji ketok pinter. Ya. Iku jarine setan. Nggih, nek jarine setan wong gak ngaji ku wong pinter. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nggih. Mangkane kalau mbak sampean, nggih. Jangan sering bolos ngaji. Cari di mana ada tempat ngaji. Ya, ngaji di sini libur, cari tempat lain yang kiranya di sana dibahas Quran dan Sunnah bifahmi salaful ummah. Nyari, Pak. Wong kepingin mlebu surga kok nyantai. Ya, wong sampean golek dunya mawon golong gemuk. Ya, kadang-kadang ya gak sukses, gitu mboten. Sama, akhirat juga begitu. Ya. Para jamaah, Ibnu Rajab menyimpulkan tentang hadis ini atau tentang masalah ilmu itu, ya, bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan jalan tercepat untuk menuju surga. Ya. Jalan paling cepat untuk menuju surga itu adalah menuntut ilmu. Ya. Makanya saya sampaikan kaulnya Imam Syafi'i, man aradad dunya fa 'alaiha bil ilm wa man aradal akhirah fa 'alaiha bil ilm. Sapa kepingin sukses untuk dunia, dia wajib punya ilmu. Siapa pingin sukses untuk akhirat, dia juga wajib punya ilmu. Wa man aradahuma fa 'alaihima bil ilm. Siapa ingin sukses dua-duanya, dunia harus punya ilmu, akhiratnya juga punya ilmu. Ya. Ilmu itu berarti penting ta mboten, Pak? Ya. Sampeyan pin masak lodeh, karo ilmu nih dadi apa ya? Masak lodeh gak duwe ilmu nih. Nek dincipi wong jarene rasane gak ngalor gak ngidul, mergae ngawur. Ya, padha sampean ibadah nek gak ana ilmune, ya, ya gak ngalor ya gak ngidul. Ya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, ya, di dalam kitabnya ada bab khusus, babu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Bab wajibnya berilmu sebelum berkata dan beramal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay. Lah menurut Ibnu Rajab, okay, kenapa beliau menyimpulkan bahwasanya menuntut ilmu itu sesuatu yang paling cepat, yang paling ringkas seseorang jalan menuju surga. Beliau menjelaskan, qala Ibnu Rajab, makna talabul ilm, makna menuntut ilmu, kok menuntut ilmu itu bisa gampang masuk surga, itu arbaun, ada 4. Ada 4. Yang pertama, faedah hadis tadi itu para jamaah, faedah hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wau,
sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Makna pertama adalah bahwasannya dengan menuntut ilmu itu sebagai sebab dia masuk surga. Itu yang pertama. Dengan menuntut ilmu sebagai sebab dia masuk surga. Kemudian yang kedua, dengan menuntut ilmu itu sebagai sebab dia mendapatkan hidayah. Jadi para jamaah, hidayah itu angel loh ya. Kapan hari kajian subuh sudah kita bahas tentang beratnya untuk mencari hidayah. Tapi salah satu supaya kelompok sampean itu dapat hidayah, karena hidayah itu terus harus kita dapatkan. Ya. Biar sesuai dengan makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biar punya makna tujuan Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Maksudnya apa? Biar setiap saat, setiap detik, setiap waktu, hari-hari kelompok sampean itu terisi dengan ibadah. Ya. Lah ibadah itu enggak akan mungkin didapat kecuali dengan ilmu. Ya. Dan ilmu itu para jamaah bisa kita dapat, ya, tapi kadang-kadang kita nggak dapat hidayah. Ya. Makanya kadang orang tahu, ya, sudah tahu mangan tangan kiri itu tidak bagus, anak itu loh, nak mangan tangan kiri, bapak dewi mangan tangan, nak makan tangan kanan, bapak dewi tangan kiwa. Ya. Runek melebu, nah jedeng itu kudu kaki kiri dilek. Ya. Karena dia nggak dapat hidayah dari Allah, ya pokoknya melebu. Orang yang dapat hidayah pasti diingat-ingat. Ya. Tahu kalau masuk masjid itu kaki kanan dulu, nyopot sandal kaki kiri dulu. Ya. Orang yang nggak biasa Pak, nggak dikasih Allah hidayah, tahu tapi nggak dikasih hidayah, wis pokoknya nyoplok sandal munggah. Dan banyak lagi itu masalah kecil, termasuk meludah. Meludah mawon diajarkan Rasulullah, kelompok sampean harus meludah samping kiri dekat dengan kaki ke bawah. Samping kiri ke bawah. Ojo samping kiri rono, Pak. Waduh. Wong liwat kena pelak ngoten ya. Tapi ke bawah. Masalah-masalah kecil itu dapat pahala. Kenapa? Itu sunnah. Sunnah itu dilakukan dapat pahala. Dan itu tujuan Allah menciptakan kelompok sampean untuk ibadah, ngumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Nggih. Niku para jamaah nggih, sebab mendapatkan hidayah. Kemudian yang nomor 3, nomor pinten Pak? Nomor 3, nggih. Kula mbek sampean dengan menuntut ilmu, kita akan mendapatkan satu ilmu ke ilmu yang lain. Nggih. Contoh niki wau. Nggih. Termasuk kula mbek sampean biyen, kula mbek sampean nek ana undangan nggih, acara gini-gini teko. Setelah menuntut ilmu tahu ternyata itu ndak boleh, akhirnya gak teko. Ya. Kula mbek sampean biyen nggih, taunya ya mangan niku awale gawe doa apa Pak? Doa makan iku napa? Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Kemudian nuntut ilmu tahu nek hadise dhaif ada lebih bagus, sekarang baca bismillah, itu yang bisa oke. Terus kemudian tambah lagi ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 76 berfirman, wa yuridullahu alladzi ihtadu hudan. Ya. Dan Allah mengendaki orang-orang yang mendapat petunjuk itu mendapat petunjuk lagi. Ya. Jadi setelah mendapat petunjuk satu diamalkan, kemudian dia mendapatkan petunjuk lagi. Ya. Para ulama pun mengatakan man amila bima alima, ya, aurasatullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu, suatu amalan didasari dengan ilmu,
maka Allah akan memberi dia ilmu lagi yang dia belum tahu. Ya. Jadi para jamaah, kalau sampean wis duwe ilmu diamalno, ya. Itu secara otomatis nanti sampean ada dorongan, ya, petunjuk dari Allah supaya menuntut ilmu lagi, tahu ilmu yang lain lagi. Terus seperti itu. Makanya kalau sampean jangan jemu-jemu ngaji. Karena apa? Bisa jadi ngapunten para jamaah. Oh, ngaji temane pancet asik wis dibahas Ustadz Iko. Ya. Mboten napa-napa. Kenapa? Karena semakin sering kelompok sampean akan semakin mantap dan semakin yakin. Karena bisa jadi kelompok sampean ilmu pertama, ngaji pertama gak diamal loh. Gak diamal loh. Ngaji berikutnya materi ini podo kelompok sampean akhirnya mulai dapat hidayah. Hidayah itu ada berapa, Pak? Ada dua. Irsadiyah atau irsad, atau yang kedua taufiki atau taufikiyah. Irsadiyah itu dari manusia, ya, bimbingan dari manusia. Kalau taufik itu dari Allah langsung ke hati sehingga orang itu mengamalkan. Ya. Jadi sampai kalau mengamalkan ngaji kok ketemu materi ini bodoh, kok isi bodoh, enggak apa-apa, enggak masalah. Sampean pahala tetap dapat, keyakinan semakin mantap, kemudian motivasi untuk mengamalkan semakin bagus. Ngapunten memang kadang-kadang kalau sampean itu ngaji pisan ngene iki bener kayak tahu krungu. Ya. Lali. Ngaji pisan lali padahal biyen wis tahu dibahas. Apa maneh nek mboten nyatet ngoten ya. Apa maneh nek mboten nyatet ya. Masalahe nggih saya khusnudan jenengan-jenengan itu otaknya cerdas-cerdas ya. Kayak sinten Imam Tabrani ya, kayak Imam Bukhari, Imam Syafi'i mboten nulis, Pak. Cuma Imam Syafi'i ngeten-ngeten mboten ambek itu ning ngeten-ngeten tangane. Ya, pas belajar ke Imam Malik nggih, murid baru kok wae nyatet enggak wetu ngoten ya. Imam Syafi'i mboten nyatet belas. Ya. Akhirnya Imam Malik rumangsa rada piye ngono lho. Hei, kamu itu ngremehno aku ya. Kamu belajar kok enggak nuntut ilmu, enggak pakai nulis. Ya. Kabeh ndelok, ya ndelok. Ya. Akhirnya saya sudah hafal Ustadz, Imam Syafi'i kebetulan sudah hafal kitab Al-Muwatta ya. Maksudnya langsung nyantol ngoten lho. Loh, temen ta? Nggih, Tat. Akhirnya coba catetane wong-wong iki. Sing tak sampai nanti di apa? Diomong metu kabeh dudul. Sing nyatet-nyatet itu malah napa? Nyemak bener enggak ceritaku ya? Bener enggak ceritaku ngoten ya. Kayak jenengan iki kan ngoten ya. Sekali ngaji langsung nyantol. Nah, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Mas Rai, makanya Imam Syafi'i ngomong al ilmu bil kitabah. Ilmu itu harus dengan nulis. Ilmu akan didapat dengan menulis. Nggih, padha mbek sampean iki dipraktekno nduk sekolahan, nduk masjid kok mboten ngoten lho. Iya, sampean biyen sekolah nyatet ta mboten? Oh nggih, kak nyatet kon mulih sampean. Iya, tapi nang kene aja dikon mulih, ngene gak ngaji maneh ngono. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku nggih, jangan jemu-jemu untuk ngaji. Ya. Kemudian nomor pinten Pak? Yang nomor 4 tadi ya. Yang nomor 3 tadi dari satu ilmu ke ilmu yang lain. Ya, dari sudah dapat ilmu ini, kalau misalnya akan dapat yang lain. Kemudian sawabul hasanatu ba'daha. Balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan lagi. Ini para jamaah. Jadi kelompok sampean dengan menuntut ilmu, maka kebaikan kelompok sampean akan bertambah. Mari ngamalo iki, tahu ilmunya lagi, ngamalo iki, tahu lagi itu, ngamalo iki make. Kan eman Pak. Ya. Sampean gawe klambi umpamane. Semua pakai baju ndak?
orang hidup itu? Pakai baju yang dapat pahala dengan tidak dapat pahala kan enak sing oleh pahala. Iya. Orang yang tahu pakai baju harus tangan kanan dulu, nyopotnya tangan kiri dulu. Kan ini butuh ilmu. Ya, orang nggak punya ilmu ngawur pokoknya yang penting kelambenan. Syukur-syukur sampean apal doa nih, ya. Napa doa ini pakai baju, Pak? Nah, doanya hampir mirip dengan doa kemanten anyar. Sampean kemanten anyar biyen donga ta mboten? Nyekel badoke yang wedok, bek. Ya. Nah, kalau pakai baju niki Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya. Paling pendek wis bismillah ngoten mawon. Bismillah, ngoten ya. Tapi tangan tengen dulu. Sampean pakai sandal juga begitu. Sampean masuk rumah juga begitu. Ada caranya sendiri. Ya. Sampai masuk kamar mandi ada cara sendiri. Sampai bergaul dengan orang ada caranya sendiri. Dengan orang tua seperti apa, dengan orang muda seperti apa, ada caranya sendiri. Semuanya ada. Sehingga setiap hari kalau mbak sama ini akan dapat pahala. Apa yang kita lakukan bernilai pahala. Istilahnya Pak, kalau mbak sama ini oleh bayaran. Ngoten lho ya. Sehingga napa? Nek dunya bayaran itu rupa duit, tapi nang akhirat rupa pahala. Mergawe napa? Mati iku Pak bekali mboten dhuwit. Ya. Mati bekali napa? Pahala, amal soleh. Oh, ya. Kemarin saya sampaikan nek sampai nang Arab Saudi bekali niku sanes rupiah, tapi napa? Real. Ya. Nek nang Amerika bekali napa? Dolar. Ya, nek nang Ameriki bekali rupiah atau duit, tapi nek nang akhirat bekali pahala. Ya ini amal soleh. Makanya kalau mbak sampean dituntut itu kepingin mlebu surga kudu nggawa pahala sing akeh supaya timbangannya lebih berat dibandingkan dosanya. Nggih. Jadi itu yang pertama nggih. Jadi karena ini ada 3 nggih. Yang akan kita sampaikan ada 3. Maghrib jam pinten niki? Dalam minggu depan. Oh 38. Lho pun kajeng maghrib niki. Masya Allah nggih. Situ Pak niki. Ya. Sing nomor kali. Ya, tadi pertama jalan menuju sana adalah menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu para jamaah nggih. Kata Ibnu Rajab ya, adalah suatu amalan yang ringkas, singkat, jalan cepat, jalan tol untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yakni dengan apa? Takwa dan akhlak yang baik. Ya. Jalan menuju surga yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, suila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah SAW pernah ditanya seorang sahabat tentang masalah siapa yang kebanyakan, amalan apa yang kebanyakan membuat manusia itu masuk surga. Jadi Rasulullah pernah ditanya amalan-amalan yang banyak orang masuk surga ketika mengamalkan itu. Yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqwallah. Yang pertama bertakwa kepada Allah. Para jamaah, sama tujuan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah yang dirahmati Allah, pendapat di antara para ulama, qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, sampun adzan ya, nggih, sampun nih. Insya Allah lain kali kita bahas ya, masih ada 2 lagi, ya. Waktunya memang
pendek sekali nggih. Wis endek sampean tekone kari pisan. Tambah endek pisan ya. Nggih. Para jamaah, mudah-mudahan walaupun pendek waktu yang singkat ini nggih, makin menjadikan kelompok sampean semangat untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa pertama tadi? Semangat menuntut ilmu dengan bekal hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yakin hadis ini para jamaah, insyaallah kelompok sampean semangat terus untuk menuntut ilmu agama. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.